Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tema renungan harian pagi ini adalah In the dark, hear my prayer, O Lord. Saudara-saudara, saya sebagai pendeta beberapa kali mendapat kabar ataupun berbicara secara langsung dengan beberapa saudara-saudara yang dalam keadaan sakit parah. Mereka mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah tidak kuat lagi. Nah, saudara-saudara, saya pernah mengalami sakit yang parah, yaitu sakit jantung sebelum di bypass, dan saya merasakan betapa sakit itu membuat saya sulit bernafas, cepat capek. Saudara-saudara, ada beberapa saudara yang lain sakit yang mungkin berbeda, tetapi parah sifatnya. Ada yang terkena kanker, ada yang terkena hal-hal penyakit lain yang membuat dirinya merasa tubuhnya lemah, sakit. Saudara, dalam keadaan sakit seseorang mungkin merasa dia dipisahkan atau terasing dari orang-orang yang sehat. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Sementara mungkin dalam pembaringannya, dia bisa menyaksikan anak mantu saudaranya, keluarganya hilir mudik dan melakukan banyak aktivitas. Itu membuat dirinya merasa iri hati. Dalam pengertian, saya kok nggak bisa melakukan hal itu. Saya sakit. Juga pikiran-pikirannya dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan. Pikiran yang membuat hatinya bisa merasa gundah gulana. Pikiran yang membuat hatinya gelisah. Dan karena itu mungkin mata batinnya pun bisa digelapkan. Apalagi kalau dia tidak bisa menemukan ada jalan keluar, ada kesembuhan dari dokter, dari obat-obatan, maupun juga dari apa yang diharapkan, yaitu dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dibacakan hari ini dari fase 88 Mazmur, ayat yang ketiga mengatakan, biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Dalam kegelapan, pemazmur tetap mau berdoa kepada Tuhan. Dalam kegelapan hati dan pikiran yang mungkin membuat dia merasa galau, membuat dia merasa gelisah dan ketakutan, tetap dia masih mau berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sakit parah, orang ini mungkin tidak bisa melihat hari esok. Tetapi hari yang dimana dia masih diberikan nafas oleh kehidupan, itu dipakainya untuk berdoa. Dan dia berharap besok pagi Tuhan memberikan kehidupan dan dia masih tetap berdoa. Karena dia belum menemukan adanya kesembuhan dalam dirinya. Ayat 14 dari pemazmur mengatakan, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Jadi pagi-pagi benar yang diingat oleh pemazmur ini adalah berdoa. Dalam keadaan sakit parah, dia berdoa. Saudara-saudara, dia menginginkan agar wajah kasih Allah dapat dilihatnya kembali. Dan Tuhan menyendengkan telinganya untuk mendengarkan doanya. Tetapi apakah dengan berdoa dia disembuhkan oleh Tuhan? Seperti kita yang juga ketika kita sakit, kita dalam keadaan membutuhkan pertolongan Tuhan. Lalu ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan langsung, apakah Tuhan menjawab, apakah Tuhan menyembuhkan, menolong kita? Dalam pembacaan Mazmur pasal 88 ini, tidak dikisahkan bahwa Tuhan menolong pemazmur, saudara-saudara. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, adalah ketika dia dalam keadaan gelap, lemah tubuh,
sakit parah, imannya berbicara, kita harus berdoa. Apa yang didoakan, saudara? Seorang pendeta emeritus Andar Ismail menulis buku seri Selamat. Dan ada satu bagian dari tulisannya tentang doa dalam waktu sakit parah. Bagian alinea ketiga dalam bahasa saya, doa itu mengatakan, biarlah kita berdoa untuk minta kepada Tuhan agar Tuhan menjadi pelita, firman-Mu menjadi pelita bagi jalan hidupnya. Di tengah-tengah kegelapan, biarlah terang Tuhan bercahaya. Itu doa kita. Tetapi untuk minta kesembuhan, untuk kehendak untuk disembuhkan, itu adalah milik Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi yang kita harus lakukan adalah berdoa sebagai bagian ibadah pengabdian kita kepada Allah. Kiranya di tengah-tengah masa pandemi ini, ketika kita mau berdoa dan dipercayakan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit parah, kita mendoakan sebagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Kita membantunya untuk bisa mendoakan, Tuhan tolonglah. Dan kita di situ bisa menjadi sahabat, bisa menjadi saudara yang sangat mengerti dan memahami keadaan batinnya, juga imannya. Di tengah-tengah kelemahannya, dia tetap punya iman berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.